Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah, teman-teman. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Semoga puasanya bisa penuh di tahun ini. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton juga. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Ini lihat teman-teman, anting aku sama cincin aku bagus ya. Nah, ini lagi jadi aksesoris favorit aku banget. Dan berhubung banyak dari kalian yang DM aku ke Instagram terus tanya kalau aku beli aksesoris itu di mana sih? Nah, karena aku suka sama aksesoris yang model-model Korea gitu, makanya aku selalu beli aksesoris dari Cherry di Amore. Kalian pasti udah banyak juga yang tahu deh, mungkin udah banyak juga yang beli sama mereka karena memang aku pun awalnya ya tahu tuh dari temenku yang rekomendasiin, kata dia juga udah sering beli di sana. Dan memang setiap kali aku beli di sana tuh nggak pernah mengecewakan teman-teman. Modelnya tuh bagus-bagus banget, lucu-lucu, cantik-cantik. Udah gitu dipakainya nyaman, nggak bikin gatel sama sekali. Padahal aku tuh termasuk yang sensitif ya teman-teman, kayak kalau pakai anting atau kalung tuh sering kayak merah-merah gatel. Tapi kalau pakai produk dari Cherry di Amore tuh nggak bikin gatel. Jadi itu yang aku paling suka. Mungkin karena barang-barang itu langsung import dari Korea ya teman-teman. Jadi kualitas itu memang udah nggak diraguin lagi deh. Kalian bisa lihat pilihan modelnya di Instagram mereka, Cherry di Amore. Barangnya ready stock semua, harganya pun terjangkau. Link IG-nya udah aku taruh di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik dan lihat-lihat koleksinya, dijamin deh kalian pasti langsung order, nggak mungkin gitu bisa menahan godaannya. Oke guys, semoga itu bisa menjawab pertanyaan kalian. Sekarang kita masuk ke kasusnya yuk. Hari ini aku mau bahas kisah yang tragis banget sih menurut aku. Banyak kan ya orang yang bilang, jangan bawa wanita lain deh ke rumah kalau kalian udah bersuami, kalau kalian udah punya suami, karena bakal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kalian setuju nggak sih sama statement ini teman-teman? Mungkin ada banyak dari kalian yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Tapi apapun pendapat kalian, statement tersebut beneran terjadi dalam kisah kali ini loh guys. Ketika seorang pengasuh cewek muda hadir dalam rumah tangga pasangan suami istri ini, rumah tangga mereka hancur berantakan. Bukan cuma itu aja, bahkan satu insiden yang sangat-sangat mengerikan terjadi. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi dalam keluarga ini? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2012 di sebuah kota kecil yang bernama Hart. Kota ini berada di Michigan, Amerika Serikat, dan populasi penduduknya itu nggak banyak teman-teman, cuma sekitar 2.000 orangan aja. Gila, dikit banget ya, jauh banget lah dibanding sama kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi memang kehidupan di kota Hart ini yang nggak begitu rame lah. Nah, di antara penduduk di sana ada pasangan suami istri yang bernama Tim dan Leanne Shannon. Rumah tangga mereka dari luar kelihatan harmonis, kelihatan bahagia aja. Mereka ketemu pada saat kuliah, dan gak lama setelah lulus kuliah mereka memutuskan untuk menikah. Mereka punya 2 orang anak dari pernikahannya ini. Seperti kebanyakan orang-orang di kota Hart, Leanne dan Tim Shannon berasal dari keluarga yang taat beribadah, yang religius. Mereka aktif di gereja. Bahkan menurut salah satu sepupunya Leanne, ibunya Leanne itu percaya kalau wanita itu lebih bagus menikah di usia muda. Jadi nggak bagus lah kalau wanita itu menikah di usia yang udah agak tua. Makanya pas Leanne lulus kuliah, terus dia langsung menikah dengan Tim, ibunya tuh seneng banget. Apalagi Tim Shannon ini berasal dari keluarga yang penting, yang terpandang gitu di kota Hart ini teman-teman. Ayahnya Tim itu adalah satu-satunya dokter yang ada di kota Hart. Dan Tim Shannon sendiri pun punya pekerjaan yang bagus. Dia masuk ke dunia politik kota Hart. Dia menjadi salah satu anggota dewan di sana. Jadi kalian bisa bayangin lah perasaan ibunya Leanne, bagaimana bangganya dia, bahagianya dia, dan tenang juga pastinya. Karena dalam pikirannya ya anaknya tuh menikah dengan pria yang punya masa depan cerah, berasal dari keluarga baik-baik, dan pastinya bisa dipercaya untuk menjaga anaknya dengan baik. Selain sebagai ibu rumah tangga, mengurus kedua anaknya di rumah, Leanne itu juga punya pekerjaan paruh waktu nih teman-teman. Dia menjadi salah satu agen penjualan properti, dan penghasilan dia dari pekerjaannya ini nggak bisa diremehkan ya teman-teman, lumayan besar juga. Pokoknya rumah tangga Leanne dan Tim Shannon itu kelihatan benar-benar sempurna banget. Mereka punya uang, mereka saling mencintai, mereka punya anak-anak yang sehat, dan semua orang yang mengenal Leanne
bilang kalau dia adalah ibu yang luar biasa. Dia selalu mengutamakan anaknya. Kedua anaknya itu adalah yang pertama buat dia, selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Sampai suatu hari di bulan Oktober 2011, mereka dihubungin sama pihak gereja di lingkungannya, tempat mereka biasa beribadah, dan pihak gereja mengenalkan mereka dengan seorang gadis muda umur 19-20 tahunan yang bernama Jamie. Pihak gereja bilang sama Tim dan Leanne kalau gadis muda itu nggak punya pekerjaan, dia nggak punya orang tua, nggak punya keluarga, dan nggak punya tempat tinggal juga gitu. Jadi pihak gereja kayak nanya ya sama Tim dan Leanne, kalian ini kan kehidupannya mapan, mungkin kalian bisa membantu gadis muda ini, mempekerjakan dia, memberikan dia tempat tinggal kayak gitu. Awalnya Leanne tuh nggak begitu yakin mau menerima Jamie di rumahnya, apalagi pas dia cerita ke ibunya bilang, Leanne, kamu nggak boleh membawa wanita lain ke dalam rumah kamu, apalagi kamu sudah punya suami dan wanita itu baru kamu kenal gitu loh, karena bakalan terjadi hal buruk deh kalau kayak gitu. Leanne ya percaya juga gitu sama ibunya, dia udah bilang oke, iya bener juga sih. Cuma Tim itu memberi pengertian lagi ke Leanne. Tim bilang, kamu tahu kan dia butuh bantuan, dan kita tuh diajarin kan di agama kalau kita tuh harus membantu orang yang sedang membutuhkan, apalagi kalau kita mampu, kalau kita bisa, kita harus bantu, kita nggak boleh diemin begitu aja. Dan mungkin karena Leanne ini memang orang baik ya teman-teman, akhirnya dia dengerin suaminya dan dia berpikir iya ya, orang itu kan lagi butuh bantuan, dan dia pastinya yakin banget kalau suaminya itu bermaksud baik, jadi dia pun setuju sama suaminya. Akhirnya dia bilang oke deh, nggak apa-apa, kita buka rumah kita untuk Jamie. Pada tahun 2011 itu Jamie mulai bekerja sebagai pengasuh untuk kedua anak mereka dan tinggal di dalam rumah mereka juga. Awal-awal semuanya berjalan normal, Jamie mengurus kedua anak mereka dengan baik, dia juga kelihatannya seperti gadis yang baik. Tapi memang keluarga dan teman-teman lama-lama tuh memperhatikan ada yang aneh gitu sama Jamie ini. Jadi si Jamie ini manggil Tim dan Leanne itu sebagai mom and dad. Dan teman-teman keluarga mereka bilang, kamu gimana sih? Jangan dibiarin lah dia panggil kamu mom, panggil suami kamu dad. Dia itu kan bukan anak kecil lagi. Si Jamie itu sudah wanita dewasa, udah 20 tahun gitu. Cuma karena Leanne saat itu memang gak berpikir macam-macam ya teman-teman, jadi dia gak melarang Jamie untuk panggil dia mom, panggil Tim dad. Bahkan saat itu Leanne sudah menganggap Jamie sebagai anaknya sendiri teman-teman, karena dia sudah bilang sama ibunya kalau dia dan Tim tuh ada niatan untuk mengadopsi Jamie sebagai putri mereka. Dan memang itulah yang mereka lakukan. Akhirnya Tim dan Leanne itu mengadopsi Jamie sebagai anak mereka, sebagai anak angkat mereka. Tapi semakin lama keluarga dan teman-teman tuh semakin memperhatikan kok kayaknya Jamie ini jadi deket banget ya sama Tim. Deketnya pun bukan seperti ayah dan anak, lebih deket seperti orang pacaran gitu loh. Dan itu aneh banget kan. Kalau Leanne lagi nggak di rumah, mereka berduaan di rumah, terus sering pergi bareng-bareng juga berdua. Sikap mereka satu sama lain juga sangat mencurigakan menurut teman-teman dan keluarga Leanne. Mereka pun sudah berkali-kali bilang sama Leanne, kayaknya ada yang gak beres di antara Jamie dan suami kamu. Kamu harus lebih waspada loh, kamu harus lebih hati-hati gitu ya. Tapi Leanne saat itu masih berbaik sangka. Mungkin dia juga kayak menyangkal ya dalam hatinya, gak mungkin lah suami aku kayak gitu, gak mungkin gitu kan. Karena memang belum ada bukti pastinya juga. Sampai akhirnya sekitar 1 tahun setelah Jamie pindah ke rumahnya Tim dan Leanne melihat yang sebenarnya teman-teman. Leanne mergokin Jamie dan suaminya sedang berselingkuh. Gila ya, sakitnya kayak apa coba itu rasanya ngelihat suami kita selingkuh sama orang yang sudah kita anggap sebagai anak sendiri. Wow. Setelah mergokin kayak gitu, akhirnya Leanne menyuruh Jamie untuk pergi dari rumah itu. Teman-teman keluarga dan pihak gereja juga membantu Leanne untuk menyuruh Jamie pergi dari rumah itu. Dan akhirnya pada Mei 2012, Jamie pergi dari sana. Dan pastinya Leanne benar-benar sedih dan hancur banget setelah semua ini terjadi. Apalagi setelah ketahuan kayak gini, suaminya Tim bukan minta maaf, nyesel atau gimana, tapi Tim justru bilang sama Leanne, iya memang aku suka sama dia dan memang aku mau bercerai sama kamu, aku mau menikah sama dia gitu loh. Gila ya. Tapi sebelum Tim sempat menggugat cerai Leanne ke pengadilan, Leanne ditemukan tewas teman-teman. Pada tanggal 29 Desember 2012, Tim menelpon 911 dan melaporkan kalau istrinya sudah meninggal. Dalam telepon itu Tim bilang kalau dia menemukan istrinya sudah dalam keadaan tewas di dalam bathtub kamar mandi rumahnya. Dan kalian bisa dengar dari rekamannya ya teman-teman, saat melaporkan kalau istrinya meninggal, Tim ini tuh sama sekali nggak ada nada panik, sedih atau gimana. Dia benar-benar santai dan tenang banget teman-teman. Pokoknya benar-benar nggak wajar lah. Kita nemuin
hewan piaraan kita mati aja sedihnya kayak apa, paniknya kayak apa ya. Lah ini nemuin istri sendiri meninggal, kok bisa-bisanya tenang aja kayak gitu, bisa-bisanya nggak panik sama sekali kan. Coba kalian dengerin sendiri aja deh. This is Tim Shannon. Warm or cold is she? Cold. Cold. What's the water temperature? Oh, light drain. Pas polisi dan petugas medis datang ke sana pun mereka bilang sikapnya Tim tuh aneh banget teman-teman, bener-bener nggak wajar sama sekali untuk seorang suami yang nemuin istrinya meninggal. Harusnya kan sedih, nangis, panik atau gimana, enggak. Mereka datang, Tim ini ya lagi ngopi, lagi pegang secangkir kopi sambil minum kopi santai gitu teman-teman. Parah banget kan? Petugas polisi mulai tanya-tanya lah sama Tim, dan Tim bilang kalau istrinya tuh di tanggal 28 Desember malam harinya tuh memang minum alkohol yang banyak banget sampai dia mabuk, dan biasa memang istrinya itu kalau lagi mabuk suka berendam di batap. Dan polisi tanya lagi dong sama Tim, terus istri kamu kayak gini emang dari pertama nikah atau ada pemicu tertentunya gitu? Dan Tim bilang memang rumah tangga kami lagi bermasalah Pak, aku memang sudah nggak mau lagi melanjutkan rumah tangga kami, aku sudah berniat mau bercerai sama istriku dan dia kayaknya lumayan terpukul gitu. Tapi yang Tim gak ceritain sama polisi kalau alasannya dia pengen bercerai itu karena dia selingkuh sama wanita lain, itu gak dia ceritain sama polisi. Terus polisi tanya lagi tentang kedua anaknya Tim dan Lian, karena saat polisi datang ke rumah itu di rumah gak ada kedua anaknya kan. Terus Tim bilang memang saya sengaja Pak suruh kedua anak saya pagi tadi untuk pergi bersama pengasuh kami yang bernama Jamie. Nah setelah polisi melakukan investigasi, sudah tanya-tanya juga sama teman-teman dan keluarga, dan polisi mendapatkan informasi tentang hubungan Tim dan Jamie ini kan, karena banyak dari mereka yang curiga kalau Tim sama Jamie tuh ada hubungan asmara, kalau mereka tuh selingkuh gitu kan. Nah akhirnya polisi memutuskan untuk memanggil Jamie ke kantor polisi untuk diinterview. Saat ditanya-tanya di ruang interogasi, polisi mulai tanya sama Jamie, gimana ceritanya kamu bisa menjadi pengasuh di keluarga Tim dan Lian Shannon gitu, dan gimana juga hubungan kamu dengan Tim Shannon gitu. Apakah benar omongan orang-orang kalau kamu dan Tim itu punya hubungan lebih? Terus Jamie bilang hubungan lebih kayak apa Pak? Ya hubungan asmara. Iya. Jamie langsung ngaku teman-teman, dia nggak pakai menyangkal-nyangkal, dia langsung ngaku iya memang kami ada hubungan asmara, memang kami selingkuh, dan katanya Jamie ini mencintai Tim. Jamie juga bilang sama polisi kalau beberapa hari sebelumnya dia sudah bilang ke Tim, aku mau istri kamu Lian cepat-cepat pergi dari rumah itu supaya aku bisa pindah ke sana, supaya aku bisa menggantikan posisinya di sana. Kalau memang kamu mencintai aku, kamu suruh istri kamu pergi dan aku mau pindah ke rumah itu gitu loh. Terus Jamie juga bilang sama polisi kalau Tim sudah setuju, dan Tim bilang iya di tanggal 29 pokoknya nanti istri aku bakal pergi dari rumah dan kamu bisa pindah ke dalam rumah. Makanya menurut Jamie dia kaget banget pas di tanggal 29 itu, di hari yang sama dengan Tim menjanjikan Lian bakal pergi, Lian malahan meninggal karena kecelakaan. Setelah mendengar semua pernyataan dari Jamie ini, pastinya polisi semakin gak percaya kalau kematian Lian ini cuma kecelakaan. Mereka sudah mulai berpikir kalau perselingkuhan antara Tim dan Jamie itu bisa jadi motif untuk salah satu dari mereka mau membunuh Lian, atau bahkan mereka berdua tuh bekerja sama untuk membunuh Lian supaya nggak ada lagi penghalang di antara mereka. Akhirnya kasus ini bukan ditetapkan sebagai kecelakaan tapi sebagai kasus pembunuhan, dan polisi minta diadakan autopsi ke jasadnya Lian karena dari awal pun mereka tuh udah curiga banget teman-teman. Menurut mereka nggak biasa banget buat seorang wanita dewasa meninggal tenggelam di dalam batap gitu loh. Walaupun setelah dilakukan autopsi ternyata benar di dalam tubuhnya Lian itu ada kandungan alkohol yang tinggi, dan itu membuktikan kalau di malam dia meninggal memang dia mabuk berat ya teman-teman. Tapi tetap aja ya tim investigasi nggak percaya kalau kematiannya Lian itu cuma kecelakaan. Lian itu badannya tinggi, besar, dan tubuhnya dia tuh lebih panjang daripada batap teman-teman. Walaupun batapnya itu keisi air penuh, terus misalkan Lian nih mabuk, terus dia nggak sadar diri gitu ya, dan dia tiba-tiba masuk aja gitu ke dalam air, nggak bisa. Untuk kepalanya dia itu sepenuhnya masuk ke dalam air itu butuh tekanan, butuh dorongan teman-teman. Nggak mungkin dia masuk ke dalam air dengan sendirinya begitu aja, karena biasanya dia pun kalau berendam di batap itu kakinya harus ditekuk, karena memang seperti yang aku bilang tadi, batapnya itu lebih pendek daripada tubuhnya Lian. Saat melakukan investigasi lebih lanjut, petugas juga tahu kalau ternyata rencana Jamie dan Tim untuk mengusir Lian keluar dari rumah itu bukan cuma beberapa hari yang lalu, tapi rencananya itu udah ada selama beberapa bulan, sudah lama gitu
direncanain sama mereka. Kenapa tim investigasi bisa tahu? Karena ternyata semua barang-barang pribadinya Jamie itu sudah ada di gudang belakang rumah mereka. Jadi sedikit demi sedikit itu barang-barang pribadinya Jamie dipindahkan ke dalam gudang itu, dan di tanggal 29 itu barang pribadi terakhirnya Jamie itu dipindahin ke gudang tersebut. Jadi ya pas banget Lian meninggal, pas banget Jamie selesai memindahkan barang, emang dia niatnya udah mau pindah ke rumah itu. Jadi petugas tuh berpikir ya ampun ini nggak mungkin lah kebetulan. Di antara barang-barang pribadi Jamie itu ada buku catatan yang berisi rencana mereka. Jadi dalam catatan itu tertulis kalau Tim dan Jamie berencana untuk pergi ke Las Vegas dan menikah di sana. Di akhir catatan itu juga ada tulisan bakar catatan ini setelah Lian meninggal. Ngeri banget ya. Ada juga beberapa foto keluarga yang temuin, tapi pas bagian Lian itu ada yang dilipat, ada yang digunting. Dan ada satu laptop milik Jamie yang ditemuin polisi di sana. Di dalam laptop itu ada banyak banget pesan-pesan antara Tim dan Jamie, pesan-pesan tentang hubungan mereka, pesan-pesan tentang hubungan seks mereka. Ada banyak juga foto-foto mereka saat sedang berdua, dan beberapa di antaranya foto mereka sedang berhubungan intim, berhubungan badan. Tapi walaupun ada banyak banget bukti-bukti yang polisi temukan, tapi katanya nggak ada bukti secara langsung, bukti fisik secara langsung yang bisa menghubungkan Jamie ke pembunuhannya Lian. Akhirnya polisi ya harus membebaskan Jamie. Jamie dibebaskan dari kantor polisi begitu aja. Tapi karena tim investigasi masih curiga sama Jamie, jadi mereka menyuruh salah satu petugas untuk ikutin Jamie kemanapun dia pergi. Jadi kayak mata-matain Jamie lah. Sementara beberapa petugas lain nyamperin Tim ke rumahnya dan membawa Tim ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada awal interogasi, Tim menyangkal kalau dia ada hubungannya dengan kematian istrinya Lian, tapi dia mengakui kalau memang dia ada hubungan asmara, kalau memang dia selingkuh dengan pengasuhnya yaitu Jamie. Bahkan Tim juga bilang sama polisi kalau dia bukannya mau menjadikan Jamie sebagai istri keduanya atau cuma sebagai selingkuhannya aja, tapi dia memang ingin mengakhiri rumah tangganya dengan Lian, ingin bercerai dengan Lian, dan ingin menjadikan Jamie sebagai satu-satunya istri dia. Polisi terus kasih pertanyaan yang semakin sulit dijawab sama Tim, sampai akhirnya setelah 30 menit interogasi berjalan, Tim mengakui perbuatannya. Menurut pengakuan Tim, dia nggak berniat untuk membunuh istrinya Lian, tapi dia sudah janji sama Jamie kalau hari itu di tanggal 29 itu Lian bakal pergi dari rumah itu dan Jamie bisa pindah ke sana. Makanya di hari kejadian itu Tim samperin istrinya yang saat itu sedang mabuk, sedang berendam di batap kamar mandi itu, disamperin sama Tim. Dia ngomong sama istrinya lagi, nyuruh Lian untuk pergi dari sana. Udah kamu pergi ya gitu kan. Nyuruh Lian pergi karena katanya Jamie mau pindah ke rumah itu. Tega banget ya. Dan masih menurut pengakuan Tim nih teman-teman, mendengar suaminya ngomong kayak gini, Lian langsung marah, dia langsung histeris gitu, dan dia menarik-narik Tim masuk ke dalam batap juga, dan Tim tiba-tiba ada di atas badannya Lian. Saat ada di atas istrinya itu, Tim menahan kepala istrinya di dalam air sampai akhirnya Lian itu meninggal teman-teman, dan akhirnya dia mulai mengambang ke atas gitu. Lian sudah tidak bernafas. Tim bilang dia mulai menyatukan fokusnya kembali, dan saat itu dia baru sadar apa yang sudah dia lakukan. Dia baru sadar kalau dia sudah membunuh istrinya. Tapi parahnya lagi ya teman-teman, setelah menyadari apa yang dia lakuin, bukannya cepet-cepet panggil bantuan, telepon 911, panggil ambulans untuk menyelamatkan istrinya atau gimana, dia justru santai-santai aja. Tim masih sempat-sempatnya ganti baju karena baju yang dia pakai itu katanya basah, dia ganti, dan baju basah itu dimasukin ke dalam mesin cuci. Dia nyuci baju itu dulu, dia bikin kopi, dia bikin makan, dan tanpa perasaan ya teman-teman, setelah berjam-jam dia baru menghubungi 911. Tim Shannon pun langsung ditangkap sama polisi atas tuduhan pembunuhan kepada istrinya sendiri, Lian Shannon. Dia dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman 25 tahun penjara. Sedangkan untuk Jamie, dia tidak ditangkap dan tidak didakwa atas tuduhan apapun, karena katanya memang tim investigasi nggak punya cukup bukti untuk menghubungkan Jamie dengan pembunuhan Lian. Walaupun tim investigasi masih punya keyakinan yang besar kalau Jamie adalah orang yang menyuruh Tim untuk melakukan pembunuhan pada Lian, dan pembunuhan pada Lian itu bukan yang nggak disengaja seperti yang Tim ceritakan, tapi memang sudah direncanakan sebelumnya. Cuma sayangnya mereka nggak punya apapun untuk membuktikan teori dan keyakinan mereka itu. Kabarnya sekarang Jamie tinggal di area Kalamazoo, Michigan, sekitar 2 jam perjalanan ke kota Hart. Pengadilan memberikan hak asuh kedua anak mereka kepada orang tua Tim. Kita doain ya teman-teman, semoga kedua anaknya itu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan mereka bisa dipandang sebagai diri mereka sendiri, bukan cuma sebagai anak dari seorang pembunuh gitu.
Karena pasti sedih banget ya. Seorang ayah, seorang suami yang mengambil tindakan tanpa dipikir dulu, nggak bisa nahan hawa nafsunya, sampai menyakiti banyak orang ya. Tim Shannon sudah menghancurkan sebuah keluarga, memisahkan ibu dan anak-anaknya. Dia bahkan membuat kedua anaknya tuh harus tumbuh besar tanpa ayah dan tanpa ibu juga. Aduh, bener-bener gila ya. Nggak mikir dulu gitu sebelum bertindak. Tega-teganya juga, Leanne tuh sudah menganggap Jamie sebagai anaknya sendiri. Dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, tapi justru dia dihianati sebesar ini, teman-teman. Oke guys, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Sumpah deh, gondok banget gak sih akhirnya kayak gini. Makasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe juga untuk kalian yang belum subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Makasih ya selalu support aku. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar. Semoga amal kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.